biasa kita sebut dengan PMS merupakan salah satu penyakit yang menyebar melalui hubungan seksual yang tidak aman, baik itu hubungan vaginal, anal, maupun hubungan oral. PMS juga dapat ditularkan melalui cairan tubuh yang terinfeksi, yaitu seperti cairan darah ataupun cairan genital. Infeksi ini bisa disebabkan dari bakteri, virus, dan juga parasit. Beberapa penyakit menular seksual yang umum diantaranya yaitu seperti HIV, gonore, syphilis, herpes, dan juga HPV dan chlamydia. Penyakit menular seksual di Indonesia ini menjadi salah satu penyakit atau masalah kesehatan yang cukup serius. Data yang ada, beberapa informasi tentang penyakit menular seksual yaitu yang pertama berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ada sekitar 640.000 orang yang hidup dengan HIV aktif. Yang kedua yaitu ada gonore dan chlamydia, merupakan salah satu penyakit menular seksual yang cukup sering ditemukan di Indonesia ini. Ketiga yaitu ada sifilis. Sifilis merupakan salah satu penyakit menular seksual yang terbesar di Indonesia. Penyakit ini sering tidak terdeteksi karena gejala awalnya yaitu luka kecil yang sering diabaikan. Yang keempat yaitu ada HPV. HPV merupakan salah satu penyebab kanker serviks terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya ribuan wanita di Indonesia ini didiagnosis dengan kanker serviks yang berhubungan dengan HPV. Penyakit menular seksual atau PMS sangat penting untuk mengurangi penyebaran dan infeksi untuk melindungi kesehatan individu. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari resiko terpapar PMS. Yang pertama ada menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Kondom adalah cara yang paling efektif untuk infeksi yang ditularkan melalui cairan tubuh seperti HIV, gonore, chlamydia, dan sifilis. Kedua, ada tes dan screening secara langsung, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya PMS yang lebih awal. Yang selanjutnya ada membatasi jumlah pasangan seksual. Mengurangi jumlah pasangan seksual adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit PMS. Yang keempat ada vaksinasi. Beberapa PMS seperti penyakit HIV dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Yang kelima, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Untuk orang yang menggunakan narkoba, suntik sangat penting untuk dilakukan karena kebanyakan penyakit seperti HIV, hepatitis dapat ditularkan melalui jarum suntik bersama. Pencegahan PMS memerlukan kesadaran yang sangat tinggi seperti melakukan vaksinasi, membatasi jumlah pasangan seksual, dan menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Pengobatan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual. Jenis PMS beragam masing-masing dengan gejala dan pengobatan yang berbeda. Jadi penting untuk memeriksa ke dokter jika Anda mengalami gejala PMS atau penyakit menular seksual. Mengapa pengobatan penyakit menular seksual atau PMS itu penting? Yang pertama, mencegah komplikasi. Jika tidak diobati, PMS dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, penyakit radang umbul, bahkan kanker. Yang kedua, mencegah penularan. Pengobatan yang tepat dapat mencegah penularan PMS ke pasangan seksual. Jenis pengobatan penyakit menular seksual atau PMS itu ada 4. Yang pertama, antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti gonore. Yang kedua ada antivirus digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti HIV. Yang ketiga ada obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi jamur seperti kandidiasis. Yang keempat ada obat antiparasit digunakan untuk mengobati infeksi parasit seperti trichomoniasis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya penyakit menular seksual atau biasa kita kenal sebagai PMS merupakan salah satu gangguan kesehatan yang serius dan dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup seseorang. Kesehatan seksual merupakan salah satu faktor penting, aspek penting yang sangat berharga pada kesehatan seseorang secara keseluruhan. Dengan memahami konsep tentang PMS atau penyakit menular seksual, gejala, pencegahan, hingga penanggulangannya, kita dapat menghindarkan diri kita sendiri dan orang-orang tercinta di sekitar kita dari gangguan kesehatan tersebut. Jangan ragu untuk mengulik informasi dari berbagai sumber-sumber terpercaya tentang penyakit ini, karena sejatinya PMS tidak mengenal batasan usia dan tidak memandang status sosial. Semua bisa terjangkit, semua bisa berdampak, dan semua bisa terkena.
Jadi, mari bersama-sama membangun masyarakat yang aman dan lingkungan yang mendukung bagi kesehatan seksual kita bersama.